hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan yang bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua tentang keadilan dan anugerah Allah, yaitu mengapa ada orang yang setia kepada Tuhan tetapi mandul, tidak punya anak, sementara pada satu sisi ada pasangan yang berzina langsung hamil. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya, di manakah keadilan Allah? Apakah Allah sudah tidak campur tangan tentang kehidupan ini, sehingga hal itu dia biarkan terjadi begitu saja, sehingga terjadilah ketidakadilan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu sungguh-sungguh ada? Apakah Allah itu sungguh-sungguh setia? Untuk menjawab pertanyaan ini telah membuat saya belajar begitu luar biasa sampai saya temukan kebenaran-kebenaran Allah yang sangat luar biasa. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau katakan kita mau ungkap dua hal tentang kebenaran Allah, yaitu anugerah Allah yang besar, anugerah Allah yang tidak terbatas, dan pada sisi lain manusia yang sudah berdosa sehingga menimbulkan cacat fisik dalam kehidupannya. Tidak ada satupun tubuh manusia yang sempurna kecuali sebelum manusia jatuh ke dalam dosa atau kelak tubuh kebangkitan manusia dan tubuh Yesus yang lahir tanpa dosa dan tubuhnya kemuliaan setelah kebangkitan. Itu saja tubuh yang sempurna. Selain itu tidak ada tubuh manusia di dunia ini yang sungguh-sungguh sempurna. Jadi kita mulai menjawab pertanyaan, kita mulai mengungkap kebenaran Tuhan dari pertanyaan yang muncul tadi, bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu tidak terbatas kepada siapapun juga. Bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu sungguh-sungguh besar. Kesetiaan Allah itu sungguh-sungguh dahsyat. Bahkan Alkitab, kitab suci mengemukakan, mengungkap kepada kita, sekalipun kita tidak setia, Ia tetap setia. Pertemuan antara sel sperma dengan ovum atau sel telur manusia itu sungguh-sungguh terjadi dan tidak mungkin batal. Yang berdosa adalah orang yang melakukan perzinahan. Sementara anak, yaitu embrio, janin itu tidak berdosa sama sekali. Ia berhak, layak menerima kehidupan dari Allah, layak menerima anugerah dari Allah, sehingga ia memperoleh kehidupan dari Allah. Sehingga Allah terus menciptakan dia walaupun ayah ibunya melakukan dosa perzinahan itu. Maaf ya, saya pakai masker karena gigi saya rontok kemarin ya, supaya tidak mengganggu kita. Inilah anugerah Allah yang besar itu. Inilah anugerah Allah, anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu. Sekalipun ayah ibu dari janin, dari embrio yang melakukan perzinahan, melakukan dosa, namun anugerah Allah terhadap embrio, terhadap janin untuk menerima kehidupan, untuk memperoleh kehidupan yang daripada Allah, itu tidak terbatas dan itu tidak dibatalkan hanya karena dosa dari perzinahan ayah ibunya. Di sini kita memahami bagaimana anugerah Allah yang luar biasa itu. Kita boleh mensyukuri bahwa sekalipun ada dosa-dosa dari orang tua, ada dosa-dosa dari orang lain, namun anugerahnya tetap tidak terbatas. Anugerah Allah tidak akan dibatalkan oleh perbuatan zina itu. Anugerah Allah tetap diberikan. Allah terus menciptakan, menunjukkan kasih setianya kepada embrio, janin, dan pada akhirnya menjadi bayi yang hamil dari perzinahan itu. Jadi oleh sebab itu Allah memberikan kehidupan, Allah tetap membuat seseorang itu hamil. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Patut kita syukuri. Kita ini juga banyak melakukan dosa, kesalahan, namun anugerahnya, kesetiaannya, kesetiaan Tuhan terhadap kita itu terus berlangsung. Kita menikmati kehidupan yang baik ini. Kita menikmati udara segar, kita menikmati matahari, kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu tidak bisa dibatalkan hanya oleh karena dosa-dosa dan
perbuatan-perbuatan tidak berkenan yang kita lakukan. Itu pada satu sisi bahwa anugerah Allah yang tidak terbatas. Pada sisi yang lain bahwa manusia itu telah berdosa, telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 disebut bahwa setiap manusia, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dengan demikian manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh sebab itu menimbulkan berbagai macam kekurangan. Menimbulkan cacat fisik dari manusia itu sendiri. Mengapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah yang menyebabkan ada saja dari fisik manusia itu yang cacat, yang lemah, sehingga membatasi tubuh alamiahnya yang seharusnya sempurna itu. Jadi ada orang dengan berbagai kekurangan. Setiap orang karena sudah berdosa, maka setiap orang pun memiliki cacat di dalam tubuh ragawinya, di dalam tubuh jasmaniahnya. Jadi orang yang setia pun, orang yang taat pun, karena telah tercemar oleh dosa, pasti memiliki cacat dalam fisiknya. Dan kemungkinan bahwa seseorang yang setia itu mungkin dalam hal reproduksinya memiliki cacat, sehingga ia mandul. Sementara orang yang berzinah tidak mengalami cacat di bagian regenerasinya, di bagian reproduksinya, tetapi mungkin ada di bagian tubuh yang lain, sehingga dia bisa hamil. Jadi di sini kita memandang kebenaran Allah sebagai kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Keadilan Allah, kasih Tuhan tidak terbatas. Maka kita yang memiliki lemah fisik, kita harus menyadari. Jadi orang yang setia tadi, dia kebetulan cacat fisiknya di reproduksinya. Sementara orang yang berzina di reproduksinya tidak cacat. Mungkin di bagian tubuh yang lain, mungkin di mata, mungkin di telinga, di kaki, di tubuh-tubuh yang lain. Itulah sebabnya dia masih tetap bisa hamil. Jadi sesungguhnya Allah itu adil, bahwa kepada seluruh manusia telah memperoleh cacat di dalam tubuhnya, namun cacat itu tidak memilih-milih kepada siapa harus cacat begini. Kepada orang yang setia tidak boleh cacat alat reproduksinya, tidak. Semua terjadi secara acak, semua terjadi secara alamiah, bahwa karena manusia telah tercemar oleh dosa, maka fisiknya pun mengalami cacat, ada kekurangan dan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang membuat seseorang bisa mandul dan tidak bisa hamil. Ya, jadi sesungguhnya anugerah Allah itu tidak terbatas kepada kemandulan atau ketidakhamilan atau kehamilan pada orang yang berzina. Kita terus memandang kepada Allah yang adil, Allah yang setia kepada manusia. Dia telah memberikan hikmat, dia telah menunjuk orang-orang yang mampu mengembangkan teknologi melalui medis. Ya, ada program sekarang bayi tabung. Allah juga mengizinkan supaya kita lebih banyak berdoa. Bagi orang-orang yang mandul, lebih banyak berdoa. Allah mengizinkan orang-orang yang mandul mengadopsi anak dari saudara, dari keluarga yang lain, dan dari orang lain. Bisa diadopsi sebagai anak sendiri. Itu pun cara-cara yang Tuhan izinkan boleh dilakukan bagi orang-orang pasangan yang mandul, yang belum punya anak secara genetika langsung dari cara hubungan yang normal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus mensyukuri, mari kita terus memahami karya Allah yang tidak terbatas, anugerah Allah yang tidak terbatas, dan kita menyadari bahwa manusia mengalami cacat karena telah tercemar oleh dosa. Namun demikian, Allah telah memberikan kita hikmat untuk bisa menolong kita mengatasi cacat fisik yang kita alami itu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Hidup hasratku, rindu